Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, di hari ini kita bisa ketemu kembali ya, meskipun kita juga ketemunya nggak langsung ya. Kalian bisa melihat ustazah, namun ustazah nggak bisa melihat kalian gitu. Tapi dengan begitu tidak mengurangi esensi dari pertemuan hari ini. Kemudian ustazah juga pengen menyapa nih buat anak-anak ustazah kelas 11, kelas 12 yang telah liburan begitu lama di rumah. Gimana kabarnya kalian? Semoga liburannya bermanfaat, banyak hikmah, meskipun di situ banyak kegabutan ya yang kalian lakukan selama beberapa bulan ini gitu. Kemudian juga buat anakku kelas 10, ustazah ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama keluarga besar ABS. Semoga kalian nanti bisa cepat adaptasi bersama teman-teman yang baru, bersama kakak kelas, bersama dengan guru-guru yang baru, juga dengan tempat yang baru juga. Kemudian tadi ya kalian tuh udah nonton video yang tentang Mars Al Irsyad tadi yang dinyanyikan oleh kakak-kakak kelas tim Padus kelas 12 dan kelas 11. Nah, di sini ustazah mau menyampaikan tentang apa sih sebenarnya makna atau isi yang terkandung dari Mars Al Irsyad itu sendiri. Tapi sebelum ke makna itu, ustazah mau menyampaikan bahwa Nasyid Al Irsyad adalah Mars Al Irsyad Al Islamiyah yang itu emang sengaja diciptakan untuk menyambut Muktamar Al Irsyad Al Islamiyah yang ke-25 yang diselenggarakan di kota Surabaya waktu itu tahun 1939. Kemudian selanjutnya Mars Al Irsyad itu aransemennya dibuat oleh seorang, dia itu bukan orang Indonesia, tapi dia itu bernama Polen. Dia itu adalah seorang berkebangsaan Belanda, yang mana dia itu adalah guru musik dari Hizbul Irsyad di cabang Bondowoso. Kalau tadi aransemennya itu dibuat oleh orang Belanda yang jadi guru musiknya, nah sekarang kalau penciptanya itu adalah seorang Ustadz Zain Bawazir. Dia itu adalah seorang guru Al Irsyad Al Islamiyah di Bondowoso. Nah kemudian dia itu dalam membuat lirik marsnya itu dia tidak sendirian, tapi dibantu oleh para anak didiknya di Al Irsyad Bondowoso. Tapi kemudian Mars itu kemudian juga disempurnakan oleh Ustadz Muhammad Munif, yang mana Ustadz Muhammad Munif dan Ustadz Zain Bawazir ini itu adalah kedua tokoh penting yang karyanya itu sangat monumental. Mars Al Irsyad sendiri itu terdiri dari 9 bait, yang mana untuk lirik dan artinya bisa kalian lihat di sini. Nah kemudian dari setelah tadi kalian melihat arti dan liriknya, sebenarnya apa sih makna yang terkandung dari lirik itu gitu. Nah jadi sebenarnya makna dari Mars Al Irsyad itu adalah berisi ajakan atau seruan kepada generasi Al Irsyad atau pemuda Al Irsyad untuk bersama-sama berjuang menegakkan agama Allah, menegakkan agama Islam dengan penuh sungguh-sungguh. Nah kemudian pertanyaannya, kenapa kok yang dituju itu adalah para pemuda gitu kan? Karena di tangan pemudalah itu masa depan berada ya, karena para pemuda itu yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan gitu. Jadi siapa lagi yang akan meneruskan masa depan kalau bukan para pemuda-pemuda itu. Jadi yang disuruh atau yang diajak itu bukan lagi para orang tua atau anak-anak yang masih kecil tuh enggak, tapi justru para pemuda gitu. Nah kemudian selanjutnya bagaimana sih caranya atau cara para pemuda itu menegakkan kalimat Allah atau menegakkan agama Islam. Jadi dari lirik itu tadi ada 3 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim atau lebih fokusnya di sini generasi Al Irsyad. Yang pertama, dia itu harus beriman. Jadi yang pertama itu adalah iman. Kenapa kok iman gitu ya? Karena dengan iman itu adalah landasan bagi setiap muslim gitu kan. Jadi misalnya orang berbuat baik, kok dia itu nggak beriman, ya udah dia itu cuma mendapatkan kebaikan di dunia doang gitu.
Akan tapi kalau misalnya dia itu berbuat baik, kemudian dia juga beriman, maka dia mendapatkan kebaikan di dunia, tapi juga dia mendapatkan kebaikan di akhirat, yaitu pahala gitu. Kemudian yang kedua, selanjutnya itu adalah ilmu gitu. Di situ dituliskan dalam bait itu natlubul ilma likai bihi narko ala ghairina. Jadi kita itu wajib menuntut ilmu karena dengan ilmu itu kita itu bisa menjadi berbeda dengan orang lain gitu. Tidak sama antara orang yang tidak tahu dan orang yang tahu gitu. Nah, kemudian setelah dia itu punya iman, punya ilmu, maka kewajiban yang ketiga itu adalah amal. Jadi untuk apa orang dia itu berilmu kalau dia itu nggak beramal gitu kan, ya nggak ada manfaatnya kan, seperti pepatah al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ya ilmu tanpa amal itu sama aja seperti pohon tanpa buah gitu, jadi nggak ada, kayak seolah nggak ada manfaatnya gitu. Nah, jadi itu tadi makna inti yang terkandung dari Mars Al-Irsyad. Kemudian di sini Ustazah ingin menyampaikan ada tantangan gitu ya, atau challenge gitu. Setelah melihat video ini, aksi apa atau apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui makna yang terkandung dari Mars Al-Irsyad ini? Jawaban yang terbaik nanti akan Ustazah kasih giveaway khusus ya. Jadi mari kita berlomba-lomba, kira-kira apa sih aksi yang akan saya lakukan setelah saya tahu makna yang terkandung dari Mars Al-Irsyad tadi itu. Oke, untuk pertemuan hari ini Ustazah akhiri. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.